proses memberikan bantuan kepada individu untuk memahami, mengelola, dan menyelesaikan masalah hidup melalui pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai spiritual. Dalam Islam, konseling ini melibatkan hubungan yang kuat antara manusia dan Allah, serta upaya membangun akhlak mulia berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis. Landasan spiritual dalam Al-Quran. Konseling spiritual dalam Islam memiliki landasan yang kokoh di dalam Al-Quran, yakni terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Artinya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah melalui zikir dan ibadah dapat memberikan ketenangan jiwa. Terus Quran surat Al-Baqarah ayat 286 juga menjelaskan yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah memberikan ujian sesuai kemampuan manusia, sehingga manusia tidak boleh berusaha dalam menghadapi masalah hidup. Pedoman dari hadis yakni Rasulullah memberikan bimbingan spiritual yang dapat diterapkan dalam konseling. Contohnya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan dada kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis ini menekankan pentingnya hati yang bersih dan amal yang baik dalam membangun hubungan dengan Allah. Dan juga hadis yang berbunyi ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qulub. Ketahuilah bahwa dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka seluruh tubuh baik, dan jika ia rusak maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kesehatan spiritual seseorang berpusat pada hati, yang menjadi fokus utama dalam konseling spiritual. B. Konseling spiritual dalam Islam. Aplikasi spiritual dalam Islam dimulai dengan identifikasi masalah yang dialami individu, terutama berkaitan dengan aspek rohani. Konselor membantu individu memahami tujuan hidup merupakan bagian kehendak Allah untuk menguatkan iman dan menghapus dosa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, walanabluwatankum bisyai'im minal khawfin wal ju'i wa taqswi minal aswali wal anfusi wal samarati wa basyiril sabirin, yang artinya, dan sesungguhnya akan kami beri cobaan dan kepadamu dengan sedikit kekuatan kelaparan, kekuatan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Selanjutnya, pendekatan konseling spiritual mengarahkan individu untuk meningkatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah seperti sholat, zikir, dan doa. Hal ini bertujuan untuk memberikan ketenangan jiwa dan solusi atas permasalahan hidup. Rasulullah bersabda, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah dan perbanyaklah doa. Hadis riwayat Baihaqi. Zikir juga menjadi terapi utama dalam konseling spiritual, seperti firman Allah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan melibatkan ibadah, individu diajak untuk meninggali kekuatan spiritual yang dapat membantunya menghadapi masalah dengan lebih bijaksana. Aplikasi lain dari konseling spiritual adalah pembentukan akhlak mulia sebagai cara menghadapi masalah interpersonal dan meningkatkan kualitas kehidupan. Konselor memberikan bimbingan berdasarkan kualitas kehidupan. Konselor memberikan bimbingan berdasarkan ajaran Islam untuk memperbaiki sikap seperti pentingnya memaafkan, bersyukur, dan menjauhi sifat negatif. Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
C. Manfaat konseling spiritual. Konseling spiritual memberikan manfaat berupa ketenangan jiwa bagi individu yang menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, seseorang akan merasa bahwa ia tidak sendirian dan selalu dalam perlindungannya. Selain memberikan ketenangan, konseling spiritual juga membantu individu dalam menemukan solusi atas masalah hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan Allah tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Serta sebagaimana firman Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Manfaat lainnya adalah meningkatnya kualitas hubungan individu dengan Allah. Dalam konseling spiritual, individu diajak untuk memperbaiki ibadahnya serta sholat, membaca Al-Quran, dan sedekah. Terakhir, konseling spiritual membantu individu untuk mengembangkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, serta yang memiliki hati yang tenang dan pikiran yang jernih akan lebih mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dengan akhlak yang baik, individu dapat menyelesaikan masalah interpersonal dan menciptakan lingkungan yang harmonis baik dalam keluarga maupun masyarakat. Baik, kesimpulan konseling spiritual dalam Islam dimulai dengan identifikasi masalah yang mendalami individu, terutama yang berkaitan dengan aspek rohani. Konselor membantu individu memahami bahwa ujian hidup merupakan bagian dari kehendak Allah untuk menguatkan iman dan menghapus dosa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Prinsip sabar ini menjadi landasan bagi individu untuk menerima ujian dengan penuh kesadaran bahwa setiap masalah memiliki hikmah yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya, pendekatan konseling spiritual mengarahkan individu untuk meningkatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah seperti sholat, zikir, dan doa. Hal ini bertujuan untuk memberikan ketenangan jiwa dan solusi atas permasalahan hidup. Rasulullah bersabda, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah dan perbanyaklah doa, zikir. Juga menjadi terapi utama terdalam.